Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bisa diberikan kesempatan untuk bertemu melalui Zoom meeting ini untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan kita berdoa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya malam hari ini. Mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala ali Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah dengan doa yang singkat, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut kita diberikan tambahan ilmu dan juga diberikan pemahaman terhadap apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, saya sedikit akan mengulas ya tentang PR kita. Ya. Ini PR yang sudah sebelumnya saya berikan. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat Ustadz. Ya. Sudah Pak Ustadz. Ya. Jadi pada ayat ini sekali lagi ketika saya memberikan PR, maka PR itu adalah berkaitan dengan pelajaran yang sudah diajarkan ya. Jadi yang sudah saya ajarkan gitu. Nah, pelajaran yang sudah diajarkan oleh saya untuk pertemuan hari Kamis ya, itu adalah dari huruf dan fiil. Untuk isim itu memang di hari Kamis belum saya ajarkan, tetapi di hari Selasa memang sudah diajarkan. Jadi sekali lagi ketika saya memberikan tugas itu pasti berkaitan dengan yang sudah diajarkan. Ya. Kalau kita lihat dari kata per kata yang saya ambil daripada ayat, ini ada an, ini beberapa jawaban ini banyak yang silap seperti itu ya. Jadi perhatikan di sini an itu hurufnya hamzah dengan nun ya. Ini adalah huruf nasab ya. Ada banyak sekali yang menjawab ini adalah huruf jar ya. Keliru hamzahnya dengan ain gitu. Jadi ini perhatikan.
Kalau di huruf jar itu ain, memang ain dengan nun, tetapi kalau hamzah dengan nun itu adalah huruf nasab. Nah, ini perhatikan ketelitian ya di huruf. Kemudian tabtagu ya ini rata-rata betul ya, ini adalah fi'il mudhari. Kemudian min juga rata-rata betul ya, huruf jar. Afatum, nah ini afatum ya memang kalau kita kurang teliti kadang hanya melihat depan a, nah itu memang tanda fiil mudhari gitu kan. Tetapi di akhir ada tum gitu kan, ada fiil tanda fiil madhi. Maka ketika terjadi seperti ini itu yang diutamakan adalah yang terakhirnya ya, tanda fiil madhi, maka ini disebutnya fiil madhi gitu kan. Min itu insya Allah betul ya huruf jar. Udkuruhu, nah ini adalah fiil amr. Ada yang jauh fiil saja nggak apa-apa, tapi adalah fiil amr ya, karena di awalnya ada alif ya seperti itu. Kemudian kama, nah ini kama ini dua dia, dua suku kata, dua huruf. Ka sama ma. Ka-nya itu huruf jar, ma-nya otomatis dia isim ya. Kalau kita belajar sudah sampai isim tapi kita belum belajar isim, itu adalah cukup menjawab huruf jar saja untuk ka. Nah, kuntum, nah ini kuntum juga perhatikan di akhirnya ada tum ya. Semua yang di akhirnya ada tum, apapun bentuk katanya, pastikan itu adalah fi'il madhi ya. Seperti itu. Kemudian min itu huruf jar. Nah, juga di kata lamina. Nah, ini lamina ini juga banyak yang ragu sepertinya ya. Jadi lamina ini dua huruf ya, dua suku kata. La sama mina gitu kan. Nah, yang menjawab huruf jar, nah itu salah betul ya. Jadi perhatikan sebelum menjawab itu diteliti dulu ini satu suku kata apa dua suku kata ya, karena memang disambung seperti itu ya, bukan jebakan tapi memang seperti itu ya, untuk kita lebih teliti ya, lebih teliti seperti itu. Pak Khairul, udah bisa Pak Khairul ya. Alhamdulillah udah Pak. Nah, baik. Tadi kesulitan tadi. Itu pembahasan tentang tugas ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita tentang tugas ini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, mau disampaikan? Mungkin kurang jelas atau bagaimana? Silakan. Baik. Ya, jadi semua yang di akhirnya tum itu adalah fi'il madhi ya. Jadi kuntum, afattum, fa'altum, apapun semuanya yang terakhirnya tum itu kata sebelumnya itu bisa dipastikan adalah fi'il madhi seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Langsung buka mic boleh, via chat juga boleh. Bila tidak ada, kita akan lanjutkan pelajaran malam hari ini, yaitu tentang salah satu fungsi fiil, yaitu fiil yang bersifat aktif dan fiil yang bersifat pasif. Ya. Fiil aktif itu di dalam bahasa Arab disebutnya fiil ma'lum. Sedangkan fiil pasif di dalam bahasa Arab disebutnya fi'il majhul ya. Fi'il ma'lum, fi'lul ma'lum ini fi'il aktif. Nah, dikatakan fi'il aktif adalah fi'il yang maknanya perbuatannya itu dilakukan dalam bentuk aktif ya. Jadi misalkan mengumpulkan. Contoh di sini kata jamaah, ya kan, mengumpulkan.
biasanya nanti ada berkaitan dengan fiil sebelumnya, yaitu fiil muta'addi, ya, fiil yang membutuhkan objek, seperti itu. Nah, salah satu contoh dari ayat ini untuk fiil ma'lum itu adalah surat Al-Humazah ayat 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan, ya, alladzi yang jama'a mengumpulkan, mala harta, wa 'addada dan menghitung-hitung. Ya, ini dah atau boleh juga dikatakan fi'il ma'lum ini adalah fi'il untuk dasar. Jadi semua fi'il dasarnya atau dasar semua fi'il maknanya adalah ma'lum, ya. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari, itu di bab-bab sebelumnya yang telah saya sampaikan itu sifatnya maklum aktif gitu. Baru nanti kita akan mempelajari bagaimana cara merubah dari fi'il maklum atau yang aktif menjadi pasif seperti itu. Karena ada sedikit kaidah atau rumus untuk mengetahui perubahannya dari fiil yang disebut aktif kepada fiil yang disebut dengan pasif, seperti itu. Pada ayat surat Al-Humazah ayat 2 ini gitu kan, bentuk fiilnya adalah jamaah. Nah, coba ada yang tahu nggak jamaah ini fiil apa? Fiil madhi, fiil mudhari, fiil apa? Fi'il mudhari. Fiil Mudhari. mudhari. Bu Nafiri ya? Iya, iya Pak. Kira-kira Bu Nafiri kenapa disebut fiil mudhari? Karena nggak berakhiran tum, nggak diawali kot, jadi mungkin mudhari. Ya. Ya, kalau diperhatikan dari tanda-tanda fi'il madhi memang tidak ada tum, tidak ada tunna, dan tidak ada yang terakhir-terakhir ya. Ya, jadi ini boleh dikatakan sepertinya fi'il mudhari ya. Yang lain mungkin mau jawab kira-kira jama ini fi'il mudhari atau fi'il madhi sebelum saya jelaskan. Ada yang mau nambahkan? Enggak apa, salah juga nggak apa-apa, tebak saja ya. Kita justru dengan salah kadang kita jadi tahu ya. Silakan. Ada yang mau jawab? Jama ini fi'il madhi apa fi'il mudhari? Tadi Bu Nafiri jawab fi'il mudhari, ya kan? Ada yang mau jawab beda? Oke, saya jelaskan saja. Jama ini adalah fi'il madhi, ya, bukan fi'il mudhari. Walaupun tidak ada tanda di akhirnya tum dan kawan-kawannya, dan di depannya juga tidak ada qad, ya, yang menunjukkan tanda fi'il madhi. Lalu apa tanda fi'il madhinya? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Di dalam fi'il madhi, ya, selain tanda-tanda yang sebelumnya ya disebutkan ada tum dan kawan-kawan, ingat fi'il itu susunan hurufnya paling sedikit adalah 3 huruf. Ya, ingat. Fi'il itu susunan hurufnya paling sedikit 3 huruf. Nah, ketika fi'il itu hanya tersusun dari 3 huruf, maka itu kembali kepada fi'il dasar, dan fi'il dasarnya adalah fi'il madhi ya. Jadi semua fi'il yang tersusun dari 3 huruf maka itu adalah fi'il madhi ya, seperti itu.
Kalau fi'il mudhari biasanya itu adalah 4 huruf lebih gitu kan, 4 huruf lebih gitu. Tapi kalau 3 huruf gitu kan, itu adalah dasar dari sebuah pembentukan kata kerja gitu kan, maka itu kembali kepada fi'il dasar yaitu fi'il madhi. Selain jumlah huruf, perhatikan juga harokat. Ya, perhatikan juga harokat. Ini juga tidak disebutkan dalam tanda ya. Jadi ini kesimpulan saya aja ya. Jadi kesimpulan saya memang di dalam kitab kita nggak disebutkan tanda fi'il madhi itu 3 huruf. Kemudian harokatnya apa? Yang disebutkan dalam kitab-kitab itu yang tadi, yang seperti diakhiri dengan tum, diawali dengan qad ya. Nah, untuk fi'il madhi ini sebagai tambahan dan catatan silakan dicatat. Jadi, fi'il madhi itu selain tersusun dari 3 huruf, juga harokat terakhirnya fathah. Ya. Jadi, ketika ada fi'il yang tersusun dari 3 huruf dan diakhiri dengan harokat fathah, huruf terakhirnya berharokat fathah seperti ini, jama'a, huruf ain terakhirnya dan harokatnya fathah, maka itu juga termasuk tanda fi'il madhi yang memang tidak disebutkan secara tertulis di dalam tanda-tanda fi'il madhi. Tetapi itu adalah kesimpulan daripada yang saya pelajari, saya pahami dari berbagai fi'il-fi'il yang menunjukkan itu adalah fi'il madhi. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau ketemu yang 3 huruf, harokat terakhirnya fathah, maka itu bisa disimpulkan fi'il madhi dulu, gitu kan. Kalaupun nanti misalkan disalahkan, nanti kemungkinan besar saya akan menjelaskan kalau disalahkan. Ya, baik. Karena itu kesimpulan dari apa yang selama ini saya pelajari seperti itu, dan tidak disebutkan di dalam kaidah-kaidah seperti itu. Baik ya. Kita lanjutkan materi kita. Setelah fi'il ma'lum atau fi'il aktif, itu ada fi'il yang disebut dengan fi'il pasif atau majhul. Ya. Kata majhul sendiri itu adalah tidak disebutkan atau tidak diketahui. Itu kata majhul ya. Jadi kata majhul itu diartikannya tidak diketahui. Apa maksud tidak diketahui atau fi'il disebut majhul atau fi'il tidak diketahui? Itu adalah di mana fi'il majhul itu adalah kata kerja pasif yang tidak disebutkan subjeknya. Nah, itu jadi maksudnya majhul tidak diketahui karena subjeknya atau pelakunya atau fa'ilnya di dalam bahasa Arab itu tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Para ulama menyimpulkan, ini juga kesimpulan para ulama ya. Jadi para ulama menyimpulkan kenapa adanya fi'il pasif atau majhul tidak disebutkan subjeknya. Di antara alasannya menurut para ulama, yang pertama subjek atau pelakunya sudah dikenal ya. Jadi kalau pelakunya sudah dikenal di dalam bahasa Arab, kaidahnya boleh dihilangkan ya, subjeknya boleh dihilangkan, baru fiilnya dari maklum menjadi majhul. Bagaimana cara merubahnya? Insya Allah nanti ada kaidahnya. Kemudian yang kedua, pelakunya memang tidak diketahui. Jadi ketika ada suatu kejadian, pelakunya tidak diketahui, maka cara mengungkapkannya itu nanti dengan fiil majhul, ya fiil yang pasif. Misalkan terjadi pencurian gitu kan, di mana pencurinya tidak diketahui gitu. Nah, maka barang yang dicurinya, cara mengungkapkannya dengan bahasa Arab nantinya itu pakai menggunakan kata kerja fi'il majhul atau yang pasif karena pelakunya tidak diketahui gitu. Dan
kejadian-kejadian yang lainnya apabila pelakunya tidak diketahui, seperti itu. Dan alasan yang ketiga adalah pelakunya sengaja disembunyikan. Nah, kenapa sengaja disembunyikan? Karena berkaitan dengan aib, ya, atau keburukan pelakunya. Jadi kalau hal tersebut berkaitan dengan keburukan pelakunya, itu sebagai bahasa halus, maka dirubah fiil aktifnya maklum kepada fiil pasif atau fiil majhul, gitu kan. Misalkan nanti kalau dalam sebuah persidangan, dalam sebuah pengadilan, gitu kan, maka agar itu kan pelakunya tertutupi aibnya, itu bisa menggunakan kata kerja fiil pasif, ya, majhul, seperti itu. Kemudian poin yang penting juga ini, fiil majhul ini, fiil pasif ini di dalam bahasa Arab hanya berlaku untuk fiil madi dan fiil mudhari. Nah, ini penting ya, catatan. Fiil majhul ini atau fiil pasif ini hanya berlaku untuk fiil madi dan fiil mudhari. Fiil amr tidak berlaku, ya. Jadi ingat, fiil majhul ini hanya berlaku untuk fiil madhi dan fiil mudhari. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kemudian inilah kaidahnya. Kaidah fiil maklum dan fiil majhul. Nah, bagaimana kaidahnya? Bagaimana rumusnya, ya? Fiil yang bersifat aktif dan fiil yang bersifat pasif atau majhul. Fiil yang bisa berubah ke bentuk majhul hanya fiil muta'addi. Nah, perhatikan ya. Jadi tidak semua fiil bisa dijadikan pasif, ya. Yang bisa dijadikan fiilnya kata kerjanya atau perbuatannya pasif itu hanya yang muta'addi, yaitu yang membutuhkan objek, ya. Tetapi kalau fiilnya lazim yang tidak membutuhkan objek, maka itu tidak boleh, tidak bisa berubah dari aktif menjadi pasif. Nah, ini penting ya. Kemudian yang kedua, nah ini fiil lazim tidak bisa berubah ke bentuk majhul karena tidak memiliki objek, gitu kan, seperti itu. Kemudian kita lihat kaidah cara perubahannya. Kaidah cara merubahnya dari fiil aktif yaitu fiil maklum kepada fiil pasif yaitu fiil majhul, rumusnya seperti ini. Pertama untuk fiil madi, ya, untuk fiil madi rumusnya huruf pertama fiil didommahkan. Maksudnya huruf pertama fiil madi itu diharokat dommahkan. Jadi kalau sebelumnya yang aktif itu harokatnya fathah, maka kalau mau dijadikan fiilnya pasif itu tinggal diganti doma. Dan satu huruf sebelum terakhir, ya berarti huruf tengahnya ya, atau huruf pokoknya satu, kalau tiga berarti huruf tengah. Kalau hurufnya 4 berarti nanti satu huruf sebelum terakhirnya itu harokatnya dikasrohkan. Saya ulangi, cara merubah fiil aktif kepada fiil pasif, fiil madi, pertama huruf pertama fiil madinya didommahkan. Kemudian huruf sebelum terakhir, ya, huruf sebelum terakhir atau huruf kedua terakhir dikasrohkan. Contohnya jamaah. Jamaah ini adalah fiil aktif, ya, dia maklum gitu. Nah, untuk merubah dari fiil maklum aktif menjadi pasif, jamaah ini itu harokatnya huruf pertama didomahkan jadi ju, kemudian huruf sebelum terakhir itu huruf mim dikasrohkan jadi jumi'ah.
Nah, seperti itu. Jamaah artinya mengumpulkan, kalau jumi'ah artinya dikumpulkan. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Pak Ustadz, kalau misalnya mudhari kan biasanya lebih dari 4 huruf. Nah, itu juga sama rumusnya Ustadz. Yang satu harus kamu Untuk fi'il mudhari nanti akan disampaikan setelah fi'il madhi. Sekarang fi'il madhi dulu ya. Ya. Oh iya ya, Ustadz. Ya, jadi rumusnya ada dua, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Nah, yang kita supaya lebih lebih fokus, maka saya bagi untuk rumus fi'il madhi ini yang saya sampaikan pada saat ini, yaitu kalau fi'il madhi berapapun hurufnya ya minimal kan 3 ya, tapi fi'il madhi itu juga bisa 4, bisa 5, bisa gitu, tapi belum kita pelajari. Tetapi kita ambil yang 3 huruf dulu yang dasar ya. Jadi fi'il madhi yang dasarnya 3 huruf gitu kan, itu merubah dari fi'il aktif kepada fi'il pasif ya, itu huruf pertama harokat fathah atau harokat apapun itu didomahkan gitu kan, dari ja menjadi ju. Kemudian huruf sebelum terakhir atau huruf kedua terakhir di sini karena jamaah sebelum terakhirnya mim itu dikasrohkan jadi mi, jadi jumi'ah gitu. Jadi kalau jamaah aktif artinya mengumpulkan, kalau jumi'ah itu pasif artinya dikumpulkan, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nanti insya Allah setelah fi'il madhi selesai contoh-contohnya dari ayat segala, nanti insya Allah kita akan masuk kepada rumus yang fi'il majhul yang mudhari'nya. Kemudian kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Nah ini kan, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 9 juz ke-29 Allah berfirman wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan ya gitu. Jadi ini mengartikannya nih asyamsu wal qamar dulu baru dikumpulkan ya. Ini para penterjemah seperti itu. Wa jumi'a asyamsu wal qamar, wa jumi'a asyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan, atau dan dikumpulkan matahari dan bulan, seperti itu juga boleh. Ya. Kalau jamaah gitu kan, contohnya tadi ini jamaah ma law wa addana, seperti itu. Kemudian saya ambilkan beberapa contoh ayat di dalam Al-Quran. Pertama untuk fi'il ma'lum itu surat Al-An'am ayat 1. Allah berfirman, alladzi khalaqas samawati wal arda. Ya. Di sini ada kata kerja fi'il madhi yaitu khalaqa. 3 huruf kan, ada kha, ada la, ada qaf ya, khalaqa. Itu harokatnya kha fathah, la-nya fathah, qafnya juga fathah, khalaqa ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan ya, menciptakan langit dan bumi. Perhatikan itu kan di sini tadi kan kaidahnya yang bisa dijadikan fiil majhul itu kan harus muta'addi ya, yang harus butuh objek. Perhatikan di sini, alladzi khalaqas samawati ya, yang telah menciptakan langit dan bumi. Di sini khalaqa fiilnya muta'addi, butuh objek. Objeknya mana? Itu as-samawati wal arda ya. Langit dan bumi itu sebagai objek daripada khalaqa. Nah, ini yang fi'il maklum. Nah, kita lihat kata khalaqa dijadikan fi'il majhul pasif,
itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 28. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, perhatikan, khuliqa, ya. Dari khalaqa yang maklum aktif menjadi khuliqa, ya. Huruf pertamanya kha didomahkan, kemudian huruf sebelum terakhir itu huruf lam dikasrohkan. Khuliqa, diciptakan. Dan manusia diciptakan. Kalau khalaqa, menciptakan. Kalau khuliqa, diciptakan. Seperti itu. Jadi mudahnya di dalam menerjemahkan antara aktif dengan pasif, itu kalau yang pasif itu diawali dengan di, ya, diciptakan, dijadikan, diturunkan, dimakan, diminum, seperti itu. Itu adalah cara menerjemahkan fi'il majhul, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman wa harramar riba, ya. Ada huruf ha, ro sama mim, ya. Harokatnya fathah semua, wa harrama, harrama. Ini adalah fi'il maklum, maka artinya dan mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba. Nah, untuk fi'il majhulnya atau pasifnya itu dalam surat Ali Imran ayat 50 Allah berfirman alladzi hurrima alaikum, yang telah diharamkan. Nah, kan? Kalau harama mengharamkan, kalau hurrima diharamkan. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga surat Al-A'la ayat 15, ya. Allah berfirman wa dzakarasma rabbih fasalla, ya. Dan dia ingat. Nah, di dalam terjemah itu Al-Qur'an Depak atau Al-Qur'an yang di online itu diartikannya dan dia ingat. Nah, di sini dakaro itu makna dasarnya adalah menyebut, ya, menyebut nama Tuhannya. Fasalla, lalu dia sholat atau sembahyang, yaitu terjemahnya. Jadi zakaro di sini adalah ingat atau menyebut, ya. Nah, ini yang fi'il maklum. Nah, fi'il majhulnya itu dalam surat Al-An'am ayat 118 Allah berfirman fakulu mimma dzukirasmullahi. Nah, di sini ada kata dzukira, ya. Dari dzakara menjadi dzukira, ya. Fakulu mimma dzukira, ya. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut. Nah, yang disebut. Nah, kalau dzakara menyebut, kalau dzukira itu disebut. Baik, ya. Itu adalah contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Ada sekitar 100, ya, contoh fi'il majhul, ya. Tapi saya ambilkan 3 saja yang supaya kita bisa membedakan, ya, mana aktif, mana majhul perubahannya. Khalaqa menjadi khuliqa, harrama menjadi hurrima, dzakara menjadi dzukira. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, silahkan. Ustadz, ini berarti hanya untuk fiil yang butuh objek, ya. Kalau misalnya duduk jalasa itu nggak bisa dijadikan Ya, betul. Jadi ini hanya berlaku untuk fiil yang muta'addi, yaitu butuh objek. Kalau seperti duduk, berdiri, nggak bisa. Misalkan diduduki nggak bisa, ya. Jadi karena kalau duduk, walaupun mungkin dalam bahasa Indonesia diduduki itu sah saja, ya. Tetapi di dalam bahasa Arab itu tidak bisa dikatakan itu adalah fi'il majhul atau pasif, ya. Jadi hanya berlaku untuk fi'il yang muta'addi butuh objek,
ya seperti itu. Jadi yang lazim seperti duduk gitu kan, berdiri itu tidak bisa dijadikan pasif seperti itu. Itulah sebenarnya yang menjadikan perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lainnya gitu kan. Makanya saya pernah mengatakan bahasa itu memang ketika diterjemahkan kepada bahasa lain itu tidak bisa 100% klop ya, sama gitu, atau terjemah itu bisa mewakili 100% tidak bisa seperti itu. Karena setiap bahasa mempunyai kaidah tersendiri seperti itu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Bila tidak ada, kita akan lanjutkan kepada latihan. Saya ambilkan dari surat Az-Zumar ya, ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini biar kita sama-sama dapat pahala, mohon diikuti bacaan saya ya. Silakan nanti buka mic-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Baik, terima kasih atas bacaannya. Coba perhatikan sekarang sesuai dengan tadi daftar hadir ya. Tadi daftar hadir yang pertama Bu Napiri, yang kedua Bu Risa ya. Yang ketiga Icil, yang keempat Pak Khairul. Baik ya. Sekarang Bu Napiri silakan baca penggalan pertama dari Wasiqah sampai Zumaro. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Baik, terima kasih. Wasi-nya itu si-nya panjang dikit ya. Oh iya. Wasiqal, Mbak, ulangi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Baik, terima kasih. Sekarang Bu Risa dari hatta sampai abwabuha. Silakan Bu Risa. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Nah, itu di ja-nya panjang, yaitu karena mad wajib mutasil panjangnya sampai 6 harokat. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Coba ulangi, Bu Risa. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Baik, terima kasih. Sekarang Icil, silakan dari waqala sampai rusulum minkum. Wa qala lahum jazanatuha alam ya'tikum rusul. Sampai minkum ya Ustadz. Ya, minkum. Alam ya'tikum rusulum minkum. Nah, itu rusu, sunya pendek. Kemudian khazanatuha. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulum. Harus pendek. Alam ya'tikum rusulum minkum. Coba diulangi, Icil. Wa qala. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulum minkum. Baik, terima kasih. Pak Khairul dari yatsluna sampai wayung dirunakum. Yaslu Pak ya. Ya, yatluna. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Oke, tunggu Pak, terima kasih ya. Panjang pendeknya dibetulkan lagi. Yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Itu liqa, itu panjang mad wajib. Oke. Pak Khairul sekali lagi, yatluna silakan. Yasluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Baik, terima kasih. Kembali ke Bu Napiri, qalu sampai terakhir, silakan. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Baik, terima kasih. Mari kita perhatikan ayat ini. Sekarang saya mulai dari Pak Khairul terakhir ya. Dari kata wasiqo sampai zumaro ya. Adakah di sini kata yang misalkan huruf atau fi'il? Silakan. Pilih salah satu atau bila ada atau dua juga boleh. Minimal satu kalau ada. Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Ila Pak. Ila tuh huruf Pak. Baik. Ila ya. Sekarang Icil. Dari hatta sampai abwabuha. Silakan ambil misalkan huruf atau fi'il. Minimal satu kalau ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada.
Bentar, aku lihat dulu. Nggak ada ya Pak Ustadz? Dari hatta sampai abu-abuha. Nggak ada. Tar dulu. Futihat. Putihat. Itu fiil atau huruf? Fiil. Baik, terima kasih ya. Kemudian sekarang Bu Risa, dari waqala lahum sampai rusulum minkum. Adakah huruf atau fiil? Bentar Pak Ustadz, yang mana Pak Ustadz? Dari waqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulum minkum. Assalamualaikum. Alam itu huruf jazm Pak Ustadz. Baik, huruf jazm ya. Ya. Ya, baik. Sekarang Bu Nafiri, dari yatsluna sampai yaumikum hada. Yasluna sampai ada huruf jer. Yang mana tuh? Yungziru. Ya, alaikum. Alaikum awalnya huruf jar. Yungziru fi'il mudhari. Udah. Penggalan terakhir kembali kepada Pak Khairul. Qalu sampai alal kafirin. Ada fi'il madi atau huruf atau fi'il mudhari, fi'il amr? Hurufnya di ala apa? Ala. Ala itu huruf. Qalu. Bukan ala. Ala di atas. Oh, alal Paling bawah, kafirin. Baik, ya, alal kafirin huruf ya. Ada lagi? Fi'il madi nggak ada. Lakin juga Pak. Lakin Pak. Lakin Lakin apa? huruf juga. Lakin huruf. Huruf. Baik. Terima kasih ya atas tebakannya. Kita lihat jawabannya ya. Ini terjemahnya, ini adalah kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari dan saya ambilkan daripada ayat tadi ya. Di dalam ayat surat Az-Zumar tadi ada beberapa kata. Yang pertama ila ya, itu huruf jar. Kemudian putihat ya, ada kata putihat kan. Ini hatta idza jaa jauha putihat. Nah, tadi Icil jawab putihat ya. Putihat itu adalah fi'il madi pasif ya. Gitu. Tanda fi'il madinya apa? Terakhirnya tak taknis ya, tak sukun ya. Kemudian awalnya dhammah fu ya kan? Ya, kemudian sebelum huruf terakhirnya itu huruf terakhirnya kan ha. Kalau taknya kan tanda ya. Huruf terakhirnya ha, sebelumnya huruf ta itu kasroh futiha. Nah, jadi ini fi'il madi dan pasif seperti itu. Kemudian tadi yang jawab alam, nah ini betul, ini adalah huruf nasab ya. Kemudian ya'tikum. Nah, ini ada ya'tikum. Nah, tadi enggak ada yang jawab ya'tikum ya. Nah, Tidak ada Pak. jadi ada kata ya'tikum. Ya, perhatikan. Ketika ada huruf nasab, ini kan alam, ya kan? Alam. Nah, ini kan huruf nasab nih. Maka setelahnya pasti fi'il mudhari, ya kan? Ketika ada huruf nasab, huruf jazm, gitu kan? Maka setelahnya adalah fi'il mudhari. Ya, gitu. Alam ya'tikum, maka kata ya'tikum itu adalah fi'il mudhari. Itu kan. Dan ada kata minkum. Nah, ini minkum, min sama kum. Minnya adalah huruf jar. Kalau kumnya ini belum kita pelajari. Kemudian yatsluna. Nah, ini juga tadi belum ada yang menjawab ya. Yatsluna ya. Yatsluna. Ini adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena diawali dengan huruf ya. Yatsluna. Ya, seperti itu. Kemudian juga alaikum. Nah, ini huruf jar ala. Kemudian yungdzirunakum. Nah, ini tadi Bu Nafiri yang jawab fi'il mudhari ya. Betul, fi'il mudhari.
Tapi ini fi'il mudhari'nya adalah ma'lum, aktif ya, bukan pasif. Kemudian haqqat. Nah, ini tadi haqqat ada jawab nggak ya? Ini adalah fi'il madi. Nah, kira-kira kenapa haqqat dikatakan fi'il madi? Ada yang bisa menjawab? Waktu lampau, Pak ya. Diakhiri tak taknis. Karena diakhiri dengan tak taknis ya. Perhatikan, setiap kata kerja yang diakhiri dengan tak taknis, itu tak sukun ya, maka itu adalah bisa dipastikan fi'il madhi. Haqqat ya. Kemudian ala ini adalah huruf jar seperti itu. Baik. Nah, selesailah kita pelajaran fi'il majhul untuk yang fi'il madhi. Baik, coba perhatikan lagi di ayat ini. Ada yang mau ditanyakan nggak selain tadi? Ada Ustadz yang alam. Alam itu huruf jazm ya Ustadz. Yang mana? Yang di slide yang tabel di baris pertama kan ada alam. Ya, itu huruf jazm atau huruf nasab Ustadz? Ala. Alam. Alam. Oh, Yang alam. ketiga. Oh iya, alam. Ini huruf jazm, maaf ya. Huruf jazm. Saya tulis ya. Nah ini, maaf. Huruf jazm, betul. Terima kasih atas koreksinya. Huruf jazm. Ada lagi yang mau disampaikan? Baik, bila tidak ada, saya kasih kesempatan yang mau memberikan kesimpulan daripada fi'il materi kita fi'il aktif kepada fi'il pasif untuk fi'il madi. Silakan. Yang memberikan kesimpulan silakan. Saya coba ya Ustadz. Jadi fiil maklum sama majul ini maksudnya Ustadz. Iya. Ya. Jadi fiil macam-macam kata kerja berdasarkan aktif dan pasif itu ada dua. Ada aktif atau maklum itu dasar semua fiil. Ada pasif atau majhul itu hanya berlaku untuk fiil mudhari dan fiil madhi dan fiil yang mempunyai objek atau fiil muta'addi. Yeah. Nah, untuk fiil madhi, cara mengubah bentuk aktif ke pasif itu huruf pertama didhammahkan, kemudian satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Contohnya jamaah menjadi jumi'ah. Yeah. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Sedikit mungkin Pak Ustadz. Silakan. Tadi itu highlight-nya ada di fi'il madhi itu adalah fi'il yang tersusun bisa oleh 3 huruf. Jadi kalau ada fi'il yang tersusun dari 3 huruf itu bisa dipastikan fi'il madhi. Ya. Terus tanda lainnya adalah jika harokatnya fathah yang terakhirnya. Ya. Terus tidak semua fi'il bisa dijadikan majhul, hanya yang muta'addi. Fi'il lazim tidak bisa menjadi majhul karena tidak memiliki objek. Baik, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Ya, terima kasih Bu Napiri sama Bu Risa tadi ya? Iya Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Ada yang menambahkan lagi? Ini yang nggak hadir Bu Ria ya? Iya Pak Ustadz, berhalangan kayaknya Pak Ustadz. Iya, tidak apa-apa.
Ada yang mau nambahkan lagi mungkin Pak Khairul atau Icil, silahkan. Tadi yang udah disampaikan Bu Napiri sama Bu Risa betul ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, jadi dengan kesimpulan seperti itu, insya Allah bisa dipahami ya. Baik, bila tidak ada, kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya ya, yaitu rumus untuk fi'il mudhari ya, untuk fi'il mudhari. Jadi setelah kita mengetahui rumus untuk fi'il majhul yang fi'il madhi, itu untuk fi'il mudhari'nya bagaimana ya, bagaimana cara merubahnya atau kaidahnya bagaimana atau rumusnya bagaimana. Nah, untuk fi'il mudhari yang pertama yang harus kita ketahui tentunya tanda-tanda fi'il mudhari'nya kita harus tahu dulu ya. Harus ingat kembali yang sudah kita pelajari, fi'il tersebut menunjukkan fi'il mudhari'. Setelah kita mengetahui fi'il tersebut adalah fi'il mudhari', maka baru kita akan rubah, masukkan kepada rumusnya bagaimana cara merubahnya. Baik. Untuk rumus merubah fi'il maklum, fi'il aktif kepada fi'il pasif untuk fi'il mudhari, yang pertama huruf pertama didomahkan. Nah, jadi ini sama ya. Jadi antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari, huruf pertamanya kaidahnya sama, yaitu didomahkan ya. Jadi baik fi'il madhi atau fi'il mudhari, kaidah huruf pertamanya sama, yaitu didomahkan. Nah, yang berbeda adalah satu huruf sebelum huruf terakhir. Nah, kalau fi'il madhi dikasrohkan, kalau fi'il mudhari difathahkan. Contohnya, yaghfiru ini kan fi'il madhi. Coba Pak Khairul, yaghfiru kenapa dikatakan fi'il madhi? Apa tanda fi'il madhinya Pak Khairul? Yaghfiru. Itu dimulai dengan huruf ya, Pak. Bagus ya. Yaghfiru fi'il mudhari karena diawali dengan huruf ya. Nah, ini udah cocok ya. Fi'il mudhari diawali dengan tanda huruf ya di awalnya. Nah, yaghfiru ini adalah fi'il maklum, dia fi'il aktif. Nah, bagaimana cara merubahnya dari aktif yaitu maklum kepada pasif yaitu majhul? Maka huruf pertama didomahkan ya jadi yu, kemudian huruf sebelum terakhirnya huruf fa, di fi'il madhi maklumnya kasroh fi yaghfi, maka di majhulnya dipatahkan jadi yugfaru, seperti itu. Itu cara merubah atau kaidah dalam merubah dari fi'il aktif atau maklum kepada fi'il pasif atau majhul dalam fi'il mudhari ya. Huruf pertamanya didomahkan, ini sama dengan fi'il madhi. Antara fi'il madhi mudhari sama, yang membedakan adalah satu huruf terakhir ya. Kalau fi'il madhi itu kasroh, kalau fi'il mudhari itu fathah. Kita perhatikan di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Di sini ada kata yaghfiru. Nah, ini adalah fi'il mudhari maklum atau aktif ya. Sesungguhnya Allah mengampuni. Ya, perhatikan. Inna sesungguhnya Allah yaghfiru mengampuni ad-dunuba. Nah, dosa ini adalah objeknya ya. Jadi yaghfirunya sudah betul adalah fi'il mudhari muta'addi ya, fi'il mudhari yang butuh objek ya. Objeknya ad-dunuba ya, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa ya. Jadi kalau mau dijabarkan yaghfiru
fi'il mudhari muta'addi ma'lum ya. Jadi yaghfiru fi'il mudhari muta'addi ma'lum ya. Fi'il mudhari yang butuh objek, muta'addi yang maklum itu yang aktif seperti itu. Nah, itu nanti kalau nanti belajar menganalisa itu yaghfiru. Nah, silakan analisa. Yaghfiru fi'il mudhari muta'addi maklum seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian kita lihat yang majhulnya. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 169 Allah berfirman, "Wa yaquluna sayughfaru lana." Nah, di sini di dalam ayat ini ada kata sayughfaru. Nah, sayughfaru Bu Nafiri. Apa ini tanda fi'il mudhari'nya? Didahului oleh sa, yaitu akan yang lebih dekat. Ada huruf sa ya, ada huruf sa dan juga ada huruf ya. Ya, jadi ini adalah merupakan tanda fi'il mudhari. Maka sayughfaru itu fi'il mudhari. Nah, kemudian tandanya huruf sa-nya kita pisahkan dulu gitu kan. Yughfaru. Nah, di sini perhatikan huruf ya-nya didomahkan ya kan, huruf pertama didomahkan, kemudian satu huruf sebelum terakhir itu difathahkan huruf fa. Fa yughfaru, sayughfaru lana ya. Mereka berkata kami akan diampuni ya, kami akan diampuni seperti itu. Wa yaquluna sayughfaru lana. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau disampaikan? Mau menyimpulkan silakan. Baik, saya ulangi ya. Cara merubah fi'il maklum atau fi'il aktif kepada fi'il majhul, fi'il pasif dalam fi'il mudhari, rumusnya adalah pertama huruf pertama didommahkan. Ini selain tanda fi'il mudhari ya, tanda fi'il mudhari seperti sa, nah itu sa-nya tidak termasuk gitu. Tapi kalau huruf yang iya, yang ana itu ya, huruf hamzah, nun, iya sama ta yang 4 huruf itu termasuk huruf pertama itu dirubah menjadi dhammah. Nah, gitu. Tapi kalau tanda yang sa sama saufa itu tidak didomahkan. Jadi yang didomahkan adalah huruf pertama yang dari 4 huruf ya, huruf hamzah, huruf nun, huruf ya sama ta ya. Seperti di sini yaghfiru menjadi yughfaru gitu kan. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Itu fi'il, yaghfirunya fi'il mudhari ma'lum. Ya, fi'il mudhari muta'addi ma'lum. Nah, kita lihat kepada fi'il mudhari yang majhulnya, wa yaquluna sayughfaru lana. Perhatikan, sa-nya itu enggak berubah karena dia tanda tambahan. Sudah ada huruf iya ya. Jadi yang didomahkan adalah huruf ya-nya. Sayughfaru seperti itu. Jadi kembali saya ingatkan, yang boleh berubah untuk tanda fi'il mudhari yang huruf 4 ya, yang ana itu, yang huruf hamzah, nun, iya sama ta. Kalau sa sama saufa itu tidak dirubah harokatnya. Baik, bisa dipahami? Gitu Pak, yang paling bawah itu apa, terjemahan lengkapnya apa Pak ya? Wa yaquluna sayughfaru lana. Nah, Lengkapnya apa Pak? lengkapnya itu di dalam surat Al-A'raf, silahkan dibuka. Ini ayat 169 ya. Jadi di dalam Al-Quran, biar sama-sama kita mengkaji lengkapnya seperti apa. Itu surat Al-A'raf
ayat 169. Al-A'raf surat berapa? Al-A'raf surat ke-7, Pak. Surat ke-7 ayat 169 ya. Maka kita akan dapati terjemahannya ya. Udah ketemu Pak Hairul? Udah, Pak. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Bentar. Yang penggalan itu aja, Pak. Dari awal, Pak. Ya, ini kalau saya lihat ya ayat ini kan berkaitan dengan mereka kaum yang nabinya mendapatkan kitab Taurat gitu kan, di mana mereka itu kaum Bani Israel ya, kaum Bani Israel ini kan ada ya itu ada Pak, itu udah ketemu Pak. Dan mereka berkata, kami akan diampuni. ya. Ya. Udah ketemu Pak. Jadi Dan ini mereka kaum berkata, Bani Israel yang mendapatkan kitab Taurat dengan kesalahan-kesalahan mereka, mereka tetap meyakini akan diampuni, gitu kan? Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, Pak. Jadi dari ayat berapa ya? Dari ayat 163, Pak. Kalau kita ingin memahami secara lengkap, itu kita bisa baca dari ayat 163 tentang kaum Yahudi yang melakukan kesalahan melanggar larangan pada hari Sabtu, ya kan? Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Ya, jadi di mana kaum Yahudi ketika itu dilarang ya mencari ikan ya di hari Sabtu, tetapi mereka di dalam sejarah itu mencari-cari celah bagaimana agar tetap bisa mencari ikan, karena justru di hari Sabtu itu ikannya malah lebih banyak gitu. Nah, sampai akhirnya mereka melanggar larangan itu gitu kan, terus kesalahan mereka sampai dijelaskan lagi pada ayat setelahnya gitu kan, di mana salah satu sifat ya orang Yahudi Bani Israel itu kan, itu kaum yang banyak mendebat para nabinya gitu kan, tetapi mereka tetap di ayat 169 ini tetap meyakini akan diampuni dosa mereka. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, makasih Pak. Iya. Jadi ayat itu tidak bisa dibaca satu ayat saja, Pak, tapi ada berkaitan dengan ayat sebelumnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada Pak Ustadz. Baik, bila tidak ada, kita lanjutkan. Ini saya ambilkan beberapa contoh ya dalam Al-Qur'an untuk fi'il mudhari, cara perubahannya dari aktif yang maklum kepada pasif ya yang majhul.
Pertama surat An-Nahl untuk fi'il ma'lumnya. Wa tahmilu asqalakum. Dan ia memikul beban-bebanmu. Ya, di sini kata tahmilu itu memikul. Ini muta'addi, fi'il mudhari muta'addi. Coba Bu Nafiri, tahmilu ini tanda fi'il mudhari'nya apa? Didahului A. Didahului dengan huruf ta, bagus ya. Jadi tahmilu adalah fi'il mudhari karena didahului dengan huruf ta. Nah, ini dia muta'addi apa objeknya? Ini asqala, ya beban. Wa tahmilu asqalakum. Jadi udah jelas ya. Tahmilu adalah fi'il mudhari muta'addi. Nah, kita perhatikan fi'il mudhari yang majhulnya, yang pasifnya. Wa 'alal fulki tuhmalun, ya. Di sini ada kata tuhmaluna. Nah, ini fi'il mudhari dasarnya tuhmalu, ini waw dengan nun tambahannya untuk menunjukkan tanda yang lainnya. Nah, diperhatikan di dalam kata tuhmalu itu huruf pertamanya huruf ta didomahkan dari tahmilu menjadi tuh. Nah, kemudian dari mi menjadi ma, jadi tahmi menjadi tuhma. Seperti itu. Jadi wa tahmilu asqalakum menjadi wa 'alal fulki tuhmalun. Itu. Di atas perahu-perahu kamu diangkut. Ini kisah-kisahnya yang menaiki kapal, ya. Seperti itu. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat 25 itu Allah berfirman idza antum takhrujun, ya. Ada kata takhrujun. Nah, coba Bu Risa, takhrujuna ini fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari'nya apa Bu Risa? Ada huruf di awal kata Pak Ustadz. Nah, ada huruf ta di awal kata, betul ya. Ini berarti fi'il mudhari, ya. Takhrujun. Kemudian di sini tidak disebutkan ininya, ya, objeknya. Tetapi kita perhatikan perubahannya dari maklum aktif kepada pasifnya di dalam surat Al-A'raf ayat 25, wa minha tukhrajun, ya, wa minha tukhrajun. Dan dari bumi itu kamu akan dibangkitkan atau dikeluarkan, gitu kan. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga itu surat An-Nahl ayat 38. La yab'atsullahu man yamut. Ya, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati, ya. Orang yang mati. Nah, di sini kata yab'atsu. Nah, coba Icil, yab'atsu tanda fi'il mudhari'nya apa, Icil? Didahului huruf ya. Didahului huruf ya, bagus ya. Jadi yab'atsu ini adalah fi'il mudhari didahului oleh huruf ya. Kalau di sini objeknya ada, yaitu man, ya, man yamut. Jadi la yab'atsullahu man. Di sini objeknya man, orang yang mati. Nah, ini maklum yang majhulnya wa yauma yub'atsu hayya. Nah, di sini ada kata yub'atsu, dari yab'atsu yub'atsu. Pada hari ia dibangkitkan. Kalau yab'atsu membangkitkan, kalau yub'atsu dibangkitkan. Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh untuk fi'il maklum kepada fi'il majhul di dalam Al-Quran yang fi'il mudhari. Jadi ada tahmilu menjadi tuhmalu, ada takhrujun menjadi tukhrajun, ada yab'asu menjadi yub'asu. Baik. Ada pertanyaan mau disampaikan? Silahkan. Itu Ustadz, kan tadi aturannya huruf pertama berubah dari fathah ke domah, Pak, ya? Ya. Kemudian huruf sebelumnya berubah dari kasroh ke fathah.
Iya. Nah, itu untuk yang pertama, untuk baris kedua, ketiga kok tidak begitu, Pak? Ini tahruju jadi tahroju. Seharusnya tahriju gitu, Pak. Tahriju. Perhatikan ini adalah fi'il mudhari, Pak. Iya. Kalau fi'il mudhari itu yang pertama dhammah, yang dua terakhirnya fathah. Iya. Tahmilu tuhmalu, ya kan? Takhruju menjadi tukhro, ya kan? Takhru jadi tukhro, ya kan? Ya, berarti domah berubah menjadi fathah gitu, Pak. Begini Pak, merubahnya bukan harokat yang di fi'il mudhari maklumnya. Jadi merubahnya gini, cara merubah harokat dalam fi'il aktif kepada fi'il pasif yang majhul adalah fi'il majhulnya itu huruf pertama fi'il mudhari'nya didomahkan dan satu huruf sebelum terakhir itu difathahkan. Apapun harokatnya di fi'il maklum, ya, mau huruf sebelum terakhirnya itu kasroh, dhamma atau fathah, itu di fi'il majhulnya tetap fathah. Oh, gitu ya. Jadi bukan dari kasroh ke fathah. Yang kasroh itu kalau fi'il madi, Pak. Ya. Jadi kaidahnya itu huruf pertama didomahkan, satu huruf sebelum terakhir difathahkan. Itu kalau fi'il mudhari. Apapun harokat di fi'il maklumnya gitu kan. Sebenarnya kan takhrujun itu kan huruf rohnya kan domah kan. Iya. Nah, tapi di fi'il majhulnya fathah karena emang kaidahnya harus fathah tukhro gitu. Jadi tak mau takhrujun, mau takhrijun, mau takhrojun itu di fi'il majhulnya tetap harus fathah tukhro ya. Ro harus ro. Jadi huruf ro di fi'il maklumnya mau ru, mau ro, mau ri itu di majhulnya tetap fathah. Jadi enggak dilihat dari fi'il maklumnya ya, Pak. Oke. Gitu. Oke, Pak. Mengerti, Pak. Baik. Nanti insya Allah kita akan kalau sampai di ilmu sorof ya, nanti akan kita pelajari perubahan harokat ya. Itu nanti insya Allah kita pelajari. Sabar insya Allah. Ada lagi mau sampaikan? Mau ditanyakan? Pak Ustadz, Ya, boleh silakan. minta contoh nggak yang kalau tadi kan yang dicontohkan itu yang depannya ana itu ya, maksudnya yang mudhari itu yang depannya hamzah, nun, ya sama ta gitu. Iya. Tapi kalau yang didahului sa, terus saufa, didahului nasab itu bisa dicontohkan nggak sih Pak Ustadz? Apakah termasuk yang memang bisa diubah dari aktif menjadi pasif gitu? Oh, yang di depannya, oh ya baik. Untuk contoh yang fi'il maklumnya ada sa ya, gitu. Iya betul Pak Ustadz. Nah, untuk gini, secara kaidah, baik secara kaidah apabila fi'il mudhari'nya ditandai selain huruf yang 4 ya, ana itu seperti sa atau saupa gitu kan, maka ketika masuk kepada fi'il majhulnya itu sa sama saupanya tidak berubah. Kalau contoh tadi kan ini nih, sayug paru ya. Ini kan sayug paru. Nah, ini sudah majhulnya. Kalau maklumnya baik sebentar, ada enggak ya? Karena harus diteliti dulu dalam Al-Qur'an ada enggak yang fi'il
fi'il maklumnya ya. Kalau di sini saya sudah menyebutkan di contoh surat Al-A'raf ayat 19, ayat 69, ini sayughfaru ya, ini sudah fi'il majhul. Maksud Ibu kan yang maklumnya Bu ya? Iya, betul. Nah, Berarti Pak Ustadz intinya yang sa kemudian saufa itu tidak berubah ya Pak Ustadz? kalau huruf sa sama saupanya nggak berubah gitu. Tapi kalau yang Ibu tanyakan kan yang ada tanda sa ya, yang untuk maklum kepada majhul gitu kan? Iya, betul. Nah, saya cari untuk kata yughfaru ini sa-nya langsung di fi'il majhul ya. Di fi'il maklumnya tidak saya temukan di dalam Al-Qur'an. Gitu. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi Al-Qur'an, aplikasinya yang Al-Qur'an seperti ini nih. Mana? Nah, ini seperti kelihatan nggak ya? Nah, yang seperti ini Al-Qur'annya itu ketika kita buka, nah ini seperti ini, gitu kan? Maka itu di bagian atas itu ada kata searching, gitu kan? Itu kalau di keyboardnya HP kita ada bahasa Arabnya, itu bisa ketik, gitu kan? Kata apapun itu nanti akan muncul, misalkan kata sayughfaru ya, apakah ada yang maklumnya, misalkan, gitu kan? Ternyata itu hanya satu yang ketemu di sini, surat Al-A'raf saja yang bentuknya fi'il sudah fi'il majhul. Untuk fi'il maklumnya, untuk kata sayughfaru itu yang maklumnya sayagfiru itu tidak saya temukan seperti itu. Ini cukup memudahkan kalau ada aplikasi yang mungkin bisa diinstal itu untuk mencari satu kata langsung bisa ketemu ada di beberapa ayat saja seperti itu. Tapi intinya kalau ada tanda fi'il mudhari yang sa dengan saufa, itu sa sama saufanya tidak berubah. Kira-kira begitu, Bu Risa. Baik Pak Ustadz. Nah, jadi yang berubah itu hanya huruf yang 4, yang anaitu. Makanya huruf yang 4 itu disebut juga huruf mudhari'ah, huruf fi'il mudhari gitu. Karena itu merupakan huruf dasar yang menunjukkan fi'il mudhari. Gitu. Fi'il mudhari itu huruf dasarnya yang 4 itu, huruf hamzah, huruf nun, iya sama huruf ta gitu. Adapun huruf sa sama saufa itu adalah tambahan sebagai tanda fi'il mudhari seperti itu. Nanti kalau saya dapatkan kata dalam bentuk kata lain ya selain yughfaru misalkan, saya akan sampaikan atau nanti saya share di grup insya Allah. Tapi untuk kasus ayat yang sayughfaru ini kan sudah majhul, yang maklumnya kan berarti sayagfiru. Nah ini tidak saya dapatkan seperti itu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Bila tidak ada, kita cukupkan malam hari ini. Cukup Pak Ustadz. Ya silakan. Cukup ya? Cukup ya Pak Ustadz. Ya, sudah 9:30 ya. Saya udah 9:30 betul ya? Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa ya dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.